Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Manusia ini makhluk yang unik. Berangkat pagi untuk mencari duit, untuk mencari makan, anak belum terjaga dari tidurnya. Kemudian sibuk dengan segala macam urusan, dan sholat zuhur pun di ujung-ujung waktu, bahkan terkadang tidak zuhur sama sekali. Lalu kemudian sholat asar di akhir-akhir waktu, bahkan beberapa kali tertinggal sholat asar itu, tidak terlaksana. Lalu kemudian makan juga terlambat, karena bisa lalu menjadi terbiasa. Hari berganti bulan, bulan berganti tahun, tahun berganti windu. Lalu kemudian tanpa terasa datanglah penyakit asam lambung, mulailah datang buah pinggang, karena makan tidak teratur, sekali datang dilahap sehabis-habisnya tanpa mengenal rambu-rambu agama dan kesehatan ahli medis, maka kolesterol pun menumpuk. Akhirnya penyakit-penyakit itu bersarang di dalam tubuh karena tidak tepat sesuai sasaran, karena tidak ada waktu untuk memeriksakan diri. Kematian pun datang. Ketika malaikat maut mencabut nyawa, keluar roh dari jasad, barulah terjaga dari tidur panjang. An-nasu niyam, manusia ini tidur. Falamma matu intabahu, ketika mereka mati, barulah mereka sadar ternyata mereka selama ini tidur panjang. Mimpi jadi orang sibuk, mimpi jadi orang kaya, mimpi jadi penguasa. Dan saat ruh keluar dari jasad, ruh memperhatikan jasad hanya seonggok daging busuk yang akan menjadi santapan cacing tanah. Oh nestapa, oh sedihnya nasib manusia. Tinggallah rumah besar yang dibangun dengan tetes peluh keringat dan air mata. Tinggallah anak-anak yang selama ini buah hati belayan jiwa. Kalaulah sempat tangan itu bersedekah, itulah yang akan menolong setetes dua tetes mengalir ke alam barzakh. Kalau sempat membebaskan tanah pembangunan masjid 500.000 per meter, 1 juta, 2 juta, itulah yang akan melapangkan alam barzakh. Tapi selama ini tidak sempat karena memikirkan bahwa umur masih panjang, malaikat maut tidak akan tiba dalam waktu dekat. Nantilah menunggu anak selepas sekolah, nanti setelah anak kuliah, nanti setelah anak menikah, nanti setelah cucu-cucu ini karena kebutuhan begitu banyak, nanti ke nanti. Ternyata mati datang tanpa terencana. Idza jaa ajaluhum, kalau ajal sudah sampai, la yastakhiruna sa'atan, tak dapat ditunda walau sesaat, wala yastaqdimun. Malaikat datang bertanya, hai jenazah, apa yang kau inginkan? Apa kata jenazah berkata, diceritakan Allah dalam Al-Quran,
laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tundalah aku supaya bisa hidup lagi sebentar saja ya Allah. Hanya ingin membebaskan tanah pembangunan masjid sekejap saja ya Allah. Kalau sempat memasukkan uang ini ke dalam kotak wakaf infak sedekah, sebentar saja ya Allah, beri aku kesempatan supaya bisa menemui ketua pembangunan masjid, ketua masjid. Laula akhartani ila ajalin qarib. Kalau aku beri kau waktu sebentar, sekejap, semenit, sedetik, kau mau buat apa? Kata Allah. Mereka menjawab, fa as-saddaqa, aku mau bersedekah ya Allah, wa akum minas salihin, aku mau jadi orang soleh. Apalagi yang diharapkan? Dapatkah melaksanakan duha agak 2 rakaat dengan ayat terpendek inna a'tainakal kautsar qul huwallahu ahad? Tidak. Dapatkah melaksanakan bangun malam walau di ujung waktu menjelang azan subuh? Tidak. Semua hanyalah kerisauan yang tak tahu di mana akan dialamatkan. Penyesalan tak lagi bermakna. Air mata darah keluar dari kelopak mata tak dapat mengulang kehidupan yang sudah berlalu sekedip mata. Tapi resiko yang akan diterima, khalidina fiha abada. Manusia makhluk yang unik dan aneh. Pontang-panting, pergi pagi pulang petang, peras keringat banting tulang untuk mencari uang. Setelah uang didapat, tidak sempat dinikmati karena diserahkan ke rumah sakit megah mewah, dokter spesialis tersenyum menerima setoran. Aneh bin ajaib ini makhluk. Dikatakannya dia pergi mau kemana? Mencari makan. Tapi setelah didapat ternyata tidak bisa dimakan, karena semua makanan menjadi racun. Itulah manusia. Itulah makhluk yang katanya hebat dan luar biasa. Diberi kesempatan roh bersemayam dalam jasad sejenak, tapi tak sempat beramal membahagiakan diri. Apa lagi yang bisa ditunggu? Idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a, putuslah tapak kaki tak dapat melangkah, putuslah mata tak dapat berkedip, putuslah sudah harapan-harapan semu, tinggal hanya angan-angan belaka. Apalagi yang bisa mengalir? Waladun salihun, anak yang soleh ternyata tak pernah diajak sholat ke masjid. Waladun salihun, anak soleh tak pernah diajar membaca Al-Quran. Sekarang dia galau, ayahnya baru saja mati, dia pergi ke diskotik, mabuk, melupakan dia melakukan perbuatan zina. Tak ada rasa takutnya kepada Allah. Dia mulai jual harta warisan. Motor yang pertama dia jual, mobil, setelah itu surat tanah. Akhirnya dia menjadi orang yang fakir harta di dunia dan fakir ilmu karena tidak sempat mendapatkan pendidikan yang baik. Yang paling mengerikan fakir iman, bahkan mungkin menjadi kada al-faqru ayyakuna kufran. Hampir saja kefakiran itu membuat orang menjadi kafir. Anak tak dapat diharap. Berapa kali dia diharapkan ingin mengirimkan doa Al-Fatihah saja, kalau kau tak sanggup baca Yasin. Fatihah pun tak sempat diucapkannya karena dia larut dengan godaan dunia. Apalagi yang diharapkan bisa mengalir? Ilmun yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Tidak pernah ikut majlis ilmu karena sibuk. Nantilah, esoklah, tunggu pensiun, tunggu tua. Siapapun yang mengisi pengajian, bahkan khutbah Jumat pun tak sempat didengarkan. Jangankan ingin mengajarkan, mendengarkan pun tidak. Ilmu yang bermanfaat sudah melayang, anak sudah hilang, satu-satunya lagi harapan sedekahun jariyah. Mengalirkah sedekah jariyah? Tidak, karena apapun tidak pernah diberikan. Ya Rasulullah, ummi matat, emakku mati, afa atasaddaqu anha, bolehkah aku bersedekah, pahalanya mengalir untuk ibuku, ayahku yang sudah meninggal dunia itu? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah engkau. Ayu sadaqatu afdal, apa sedekah yang paling afdal ya Rasulullah? Saqiyul ma, memberikan air minum. Tapi air minum pun juga tak bisa diberikan lagi karena memang tidak ada lagi yang bisa diwariskan.
Dan ahli waris tidak lagi memperdulikan, karena bagi mereka agama hanyalah saat lahir akikah, saat nikah walimah, saat mati takziah. Selesai itu agama hanya perayaan, selebrasi. Agama hanyalah senda gurau, bahkan olok-olokan dan ejekan. Hari ini baru kau rasakan bahwa janji Allah itu pasti datang. Innaka la tukhliful mi'ad. Janjimu tak pernah meleset, wahai Allah, wahai Rasulullah. Apalah guna hidup kalau hanya menjadi penderitaan semata. Ketika mata sudah melihat azab, telinga mendengarkan pekikan teriakan, saat itu mereka baru mengaku Rabbana absarna, mata kami sudah melihat azab, wa sami'na, telinga kami sudah mendengar azab, farji'na, balikkan lagi kami ke dunia, kami ingin hidup, kami ingin beramal saleh, farji'na na'mal salihah, balikkan kami ke dunia, kami ingin beramal saleh ya Allah. Inna muqinun, kami yakin seyakin-yakinnya. Sekarang kami baru yakin, mata kami sudah melihat azabmu ya Allah, sudah merasakannya ya Allah. Tapi saat itu penyesalan panjang hanya akan menjadi penderitaan dan azab yang tidak pernah berakhir. Diletakkan kerikilnya di mata kaki, diletakkan kerikilnya di bawah telapak kaki, azabnya hanya sampai ke mata kaki, yaghli biha dima'uhu, mendidih otak di kepala. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Diulang sampai 7 kali sehabis sholat subuh menjelang malam. Ketika ingin tidur, bersyukurlah mereka yang masih ingat Allahumma ajirna minan nar. Tapi bagaimana dengan mereka yang terjebak macet saat azan berkumandang, hayya 'alas shalah, yang jawaban keluar dari mulut bukan la haula wala quwata illa billah, tapi klakson panjang dengan caci maki, sumpah serapah, karena bisnis tak lagi menguntungkan. Kemarahan terhadap lawan, kawan berubah menjadi musuh, marah tak tahu kemana akan ditujukan, akhirnya sumpah serapah, bahkan mungkin mencaci maki Tuhan di dalam hati. Betapa orang banyak kufur, bahkan sampai kepada kafir. Tidak hanya sekedar kufur nikmat, tapi Allah masih sayang, Allah masih iba, Allah masih rahman, Allah masih rahim, diberinya juga umur panjang. Kalau Allah mau menunjukkan Al-Aziz maha perkasa, Al-Qawi maha kuat, Al-Matin maha bijaksana, Al-Hakim penuh hikmah, tapi Allah itu juga Ar-Rahman, dia maha sayang, Ar-Rahim, dia maha kasih. Dia beri juga hamba itu masih dapat menarik napas sekali ke atas, menghembuskan napas sekali ke bawah. Itulah hidup. Tarik sekali, hembuskan sekali. Kalau Allah mau sentapkan, tarikan, sudah lama kau mati. Makhluk yang lemah, makhluk yang hina, tapi Allah masih sayang. Dia biarkan nafas itu berhembus, dia biarkan roh itu bersemayam. Apa yang diinginkan Allah? Wa man yanqalib ala aqibaih, seandainya seluruh penduduk dunia ini kafir, murtad, tidak menyembah Allah, fala yadurrallaha syai'a, Allah tak rugi walau sedikit pun. Sedikit pun Allah tak rugi. Wa man kafara, siapa yang kafir, siapa yang ingkar, wallahu ghaniyyun 'anil 'alamin, Allah maha kaya dari alam semesta. Lalu kenapa dia tidak menurunkan azabnya? Bahkan mereka menantang, mana Tuhan itu, mana azabnya, mana kuasanya, mana malaikatnya, katanya hebat. Allah tidak marah. Inna rahmati sabaqat ghadabi, rahmatku lebih mendahului murkaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah bukan karena Rahman, maka mereka yang mendurhaka itu sudah lama ditelan bumi sebagaimana ditelannya Qarun. Kalaulah bukan karena Ar-Rahman, mereka yang angkuh dan sombong itu sudah lama mati tersedak seperti tersedaknya Fir'aun. Ayu yaumin hadza, hari apa ini? Hadza yaumun salihun, ini hari baik ya Rasulullah. Hari baik kenapa? Najjallahu fihi Musa wa aghraqa fihi Fir'aun. Hari ini Allah menenggelamkan
Fir'aun, dan Allah menyelamatkan Musa 10 Muharram. Lalu kemudian mereka Bani Israel berpuasa kepada Allah karena Allah menyelamatkan Musa. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Ana ahaqqu bi Musa minkum. Aku lebih berhak terhadap Musa karena Musa itu saudaraku. Dari mana hubungan Nabi Muhammad SAW bersaudara dengan Musa? Karena Musa adalah keturunan dari Ishak, dan Ishak anak Yakub. Ishak adalah anak Ibrahim. Ibrahim punya anak satu lagi bernama Ismail. Ismail punya keturunan sampai kepada Adnan, dan Adnan memiliki anak cucu. Di antara anak cucunya itu adalah Abdul Muttalib, punya anak Abdullah, punya anak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku lebih berhak terhadap Musa karena Musa saudaraku. Aku masih berhubungan kerabat dengan Musa, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukurlah kalau masih sempat mendengar khutbah, menahan makan minum, ikut gembira dengan tenggelamnya Fir'aun, dengan selamatnya Musa alaihissalam. Tapi banyak orang terjebak pada ritual ibadah, rajin melaksanakan puasa, tapi dia hanya pada itu saja. Dia lupa bahwa tujuan puasa itu adalah merasakan lapar. Puasa bukan menumpuk makanan lalu dihabisi pada waktu yang ditentukan. Makan pagi dipercepat, makan siang ditunda, makan malam dibalaskan pada azan maghrib. Bukan. Puasa adalah menyadarkan bahwa harta benda hanya hawa nafsu belaka. Begitu masuk 2 butir 3 butir korma, 2-3 teguk air, Allahumma laka sumtu dhahaba dhama'u wa batallatil uruq wa thabatal ajru. Mana hawa nafsu yang begitu banyak itu? Hilang. Itulah hawa nafsu harta, hawa nafsu politik, hawa nafsu kejahatan. Tapi Islam tidak melarang kita untuk makan. Kulu, makanlah. Wasrabu, minumlah. Wala tusrifu, jangan berlebihan. Carilah harta, carilah sejauh mata memandang, tapi ingat bahwa kau akan mati. Isma syi'ta fa innaka mayyit. Hidup sesuka hatimu. Kau mau hidup dengan cara liberal, kau mau hidup dengan cara sekuler, kau mau hidup dengan cara ateis, kau mau hidup dengan cara komunis. Isma syi'ta, hidup sesuka hatimu, fa innaka mayyit. Tapi ingat, kau akan mati. Sebutkan tokoh-tokoh yang angkuh dan sombong. Mati. Dan kalau sudah mati, yang bisa menolongmu hanyalah wakaf, zakat, infak, sedekah, amal saleh. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwal ghafurur rahim. Bismillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluhu. Addal amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha lil ummah wa tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansuril islam wal muslimin wa khulil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin al mustad'afina fi Falastin wa fi Rohingya min masyariqil ardi ila magharibiha.
Allahumma syattid a'da'ana wa syattid syamlahum wa farriq jama'ahum waj'al kaidahum fi nuhurihim. Allahumma rfa' 'anna al-ghala' wal waba' wal fahsya' wal riba wal zina wal munkar ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha Indonesia khassa wa min buldanil muslimina 'ammah. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.